percaya apapun pergumulan kami, masalah kami, penderitaan kami, penyakit kami percaya bersama Tuhan kami menang. Kami sanggup menghadapi segala persoalan karena Tuhan menyertai kami. Kau gembala yang baik, gadahmu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Thank you Lord. Kami bawa persembahan pujian kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Berdoa agar Tuhan boleh berkenan. Berkatilah kebenaran firman-Mu, berbicaralah buat umat-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Tolong kami untuk punya cara pikir yang benar, gaya hidup yang benar. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan siap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu dan tolonglah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amen. Tolong bilang ehonya ketinggian. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Tadi pagi saya khotbah tentang hikmat menghadapi kematian dan di khotbah itu saya jelaskan tentang bagaimana ceritanya anak asuh kami bisa meninggal. Bagi netizen yang bertanya kenapa Margareta bisa meninggal dunia, nanti bisa lihat di ibadah online ya. Nanti saya akan minta tim YouTube tayangkan segera. Saya ingin menyapa jemaat yang juga mengikuti ibadah ini secara streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa Anda terus bertumbuh dalam iman, terus mengasihi Tuhan dan terus hidup berkemenangan. Amen. Juga yang duduk di ruangan overflow, doakan supaya gereja ICI bisa punya tempat yang lebih luas. Amen. Haleluya. Saya akan khotbah tentang don't put yourself in trouble. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam masalah. Kita lihat firman Tuhan. Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12. Anda kalau mau punya hikmat, Anda harus sering baca Amsal. Ada 31 pasal di situ, tiap hari baca satu. Masalah jangan dicari, masalah bisa datang sendiri. Katakan amin. Yuk kita baca Amsal 27 ayat 12. 3, 2, 1. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, itu kalau tahu di depan ada masalah, akan jadi masalah. Itu jangan diterusin. Jangan jalan terus, kata firman Tuhan. Kita harus sembunyi, menghindar artinya. Orang yang bijak menghindari masalah bukan cari masalah. Katakan amin. Don't make friends with the troublemaker. Jangan bergaul, jangan berteman dengan orang yang suka bikin masalah. Karena kalau Anda bergaul dengan orang yang suka bikin masalah, percayalah satu hari nanti Anda akan kena imbasnya. Ada orang-orang tuh yang suka berbuat jahat sama orang. Ya. Percayalah, kalau Anda berteman sama orang yang suka bikin jahat sama orang lain, dan Anda berpikir, aku aman karena aku temannya. No. Kalau dia bisa jahat sama orang, dia bisa jahat sama Anda. Amin. Kalau Anda berteman sama orang yang selalu menjelek-jelekan orang yang dia nggak suka. Satu hari ketika Anda nggak bikin dia senang, Anda juga dijelekin. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Di dalam hubungan, konflik tidak bisa dielakkan. Kalau kita saling mengasihi, kita akan merespon dengan kasih. Di dalam hubungan pertemanan, keluarga, pernikahan, mana ada yang konflik free? Tapi hanya kasih yang membuat kita bisa mengampuni dan menutupi segala pelanggaran. Tapi orang kalau nggak punya kasih, begitu orang nggak memenuhi ekspektasi dia,
kepentingannya nggak sampai, keinginannya tidak dituruti, lalu dia berbalik dari baik jadi jahat. Baik nggak kira-kira orang ini? Hati-hati berteman dengan orang yang lekas gusar, kata firman Tuhan. Supaya kamu tidak jadi biasa dengan tingkah lakunya. Kita kalau berteman, jangan cari teman yang bikin kita jatuh ke dalam masalah. Ingat, orang bijak kalau di depan ada malapetaka itu jangan didatengin, tapi dihindarin. Amsal 26 ayat 27, baca sama-sama yuk. 3, 2, 1, siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Artinya apa? Orang yang suka bikin masalah akan menuai masalah, katakan amin. Jangan bikin susah orang lain kalau Anda nggak mau disusahin. Dalam hidup ini, saya lihat orang ke gereja, dengar firman Tuhan. Mungkin baru 5 menit keluar dari pintu gereja nggak ada. Tapi di parkiran bisa jahat sama orang. Ajaib. Saya dengar cerita-cerita lucu di seputaran parkiran. Mau dengar? Biar bertobat karena saya mengasihi saudara. Baru nih saya ngomong nih di mimbar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik untuk semua orang. Di parkiran. Ini mobil-mobil ya karena susah parkir suka minta paralel. Kalau Anda paralel, yang pertama konfirmasi sama petugas parkir. Boleh nggak paralel? Yang kedua, jangan rem tangan. Katakan kanan kirimu, kalau paralel tuh jangan rem tangan. Ayo dong, patah nanti gearboxmu dipaksa orang. Nah, satu kali ada yang parkir paralel sembarangan. Lalu rem tangan. Jemaat yang udah selesai ibadah, sama-sama selesai ibadah nih. Nah yang digencet di dalam mau keluar, nggak bisa dong. Nah yang paralel enggak keluar-keluar, mungkin ngantri toilet. Mama juga kalau ngantri toilet sabar ya. Nah begitu yang punya mobil nunggu kelamaan, emosi. Apa yang dilakukan? Dikempesin bannya. Anak asrama Tangan Pengharapan yang tugas di parkiran bilang gini, Pak, jangan berbuat jahat. Kasih enggak berbuat jahat. Keren anak gue. Langsung berhenti dia. Tapi udah dikempesin dulu. Datanglah ibu-ibu yang punya mobil paralel katanya. Orang tadi petugas parkiran bilang boleh paralel. Dia bilang gitu. Loh, Bu. Kalau dibilang boleh paralel, udah ada tulisannya, dilarang rem tangan. Baca. Dia bilang enggak tadi boleh. Gimana boleh? Nyalahin lempar batu sembunyi tangan. Tukang parkir yang disalahin. Akhirnya bertengkar. Aduh Tuhan Yesus, saya begitu dengerin masalah ini. Urusan parkir aja bisa jahat. Yang rem tangan jahat, yang ngempesin juga jahat kata saya. Betul nggak? Tuhan Yesus di atas sana, di kerajaan sorga melihat ke bawah. Orang-orang yang mengaku orang percaya. Kalau nggak seneng jahat ya. Saling jahat satu sama lain. Saling menghukum. Yang terbukti anak-anak Allah tidak akan berbuat jahat meskipun orang jahat sama dia. Amen. Kalau kita sering dijahatin orang, biarin aja. Berkati aja. Saya tiap kali nih denger Bu Heni, orang itu menjatuhkan Bu Heni ngomong ini dan itu. Saya bilang gini, haleluya, sebentar lagi ada berkat Tuhan datang. Amen. Tahu-tahu ada yang transfer kasih saya. Haleluya. Sering-sering aja. Ingat, siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Jangan bikin masalah supaya Anda
tidak keceblos sendiri. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Anda jahatin orang, satu hari Anda akan dijahatin orang lain. Ayo bertobat yuk. Don't put yourself in trouble. Katakan amen. Bu Heni jangan sok-sok bahasa Inggris, saya nggak tahu tuh terjemahannya ada nanti. Saya akan kasih contoh praktikal dalam hidup sehari-hari. Contoh sumber masalah. Pertama, sungkan sama teman. Orang tuh karena sungkan sama teman, diajak bisnis yang nggak bener, ayo-ayo aja. Sungkan, bener nggak? Diajak main cewek, ayo-ayo aja. Diajak ke tempat begitu-begitu, begitu deh, ayo-ayo aja. Pasalnya apa? Puhauise. Sungkan sama temen. Pengen takut kehilangan temen. Kemarin ada anak youth yang kesaksian di sekolahnya. Itu teman-teman tuh ada kelompok gengnya. Ada geng tukang bully, dia bilang. Ya. Nah, dia bergaul sama geng tukang bully bukan karena dia suka bully, karena dia takut dibully. Kita tuh seringkali mengambil keputusan yang salah dan berada di tempat yang salah bersama dengan grup yang salah karena kita pikir itu keputusan yang benar. Padahal itulah sumber masalah. Jangan ikut-ikutan teman, bangun usaha yang Tuhan tidak berkenan. Keluaran 23 ayat 8 bilang gini, suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap tuh jahat. Katakan kanan kirimu, suap tuh jahat. Sedih banget bangsa kita terkenal banyak suap. Suap melancarkan ekonomi negara katanya. Membuat pengusaha happy. Karena tidak perlu basa-basi, jalan, izin keluar. Salah, sebenarnya sistem negara kita yang harus diperbaiki. Kalau semua serba sistem, nggak ada pilih-pilih kasih. Amin. Orang yang punya izin yang lengkap bisa ekspor impor, selesai. Asal orang bayar pajak, semua lancar, nggak perlu suap. Doakan negara kita satu hari nanti lebih maju dari ini. Amin. Nah, ingat, don't put yourself in trouble. Udah, Anda tahu suap itu gak akan baik ujungnya. Udah banyak orang pakai rompi orange. Bikin malu keluarga. Amen. Mempermalukan nama Tuhan. Saya kalau nonton TV dibilang gini, di detik.com atau apapun. Yang pakai rompi orange itu namanya Yohanes, Markus, Matius. Aduh malu saya. Yohanes gitu kan, kayak suami saya. Jangan dong, malu-maluin Tuhan ya enggak sih? Jangan merusak segala hal baik yang Anda telah bangun dengan susah payah. Orang itu bisa jatuh dalam masalah karena serakah, bener gak? Udah cukup, udah punya simpenan, makan duit deposito, beliau. Udah cukup bos. Jangan serakah. Lah buat saya beliau bu, buat anak cucu belum. Gue kasih tahu, baik-baik pegang harta, dikelola dengan benar. Jangan terlalu selon dan serakah. Akhirnya semua yang Anda punya liau-liau. Yang gak ngerti, pakai ChatGPT. Hati-hati, tadi saya baca artikel ChatGPT membuat otak kita jadi bodoh. Ada artikel di Detik News, timbun harta hingga 1 triliun, ex pejabat MA berdalih lalai. Jadi ada mantan pejabat Mahkamah Agung, dia ternyata terbukti korupsi sekitar 1 triliun, padahal dia hampir pensiun. Di usia 63 tahun justru dia kedapatan korupsi, menerima suap, dan terancam 20 tahun penjara. Yuk coba mikir, dia udah kerja berapa tahun?
untuk bisa sampai di posisi Mahkamah Agung berarti udah senior belum? Udah lama belum kerjanya? Udah kerja keras belum? Udah membangun dengan susah payah belum? Udah pasti. Nah, 63 tahun masa baktinya hancur. Di saat harusnya dia sudah menuai nama baik. Sudah harus menuai istirahat. Punya waktu sama keluarga. Menikmati uang pensiun dan tabungan aja. Kia-kia. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang gini, saya amat menyesal di umur saya yang sudah 63 tahun dan pada masa pensiun, serta di saat saya berikhtiar untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, saat ini saya malah berada di sini karena kelalaian saya. Dia 63 tambah 20 tahun penjara berapa? 83. Kira-kira bisa mati di penjara? Jauh sama keluarga? Bisa sakit-sakitan karena stres? Bisa. Katanya penjara di Indonesia mewah. Tapi saya bilang gak ada baiknya. Nama baik udah rusak, keluarga malu. Ini berita udah kemana-mana. Saya mau kasih tahu, ini contoh yang sangat baik. Jangan hancurkan apa yang Anda telah bangun dengan susah payah. Di saat harusnya Anda menuai kerja keras Anda, jangan sampai Anda dipermalukan. Jangan cari masalah. Yuk yang istri-istri bilang ke suami, jangan cari masalah papa. Cukup saya bilang gitu, amin. Nanti berdahlinya bukan lalai. Suami banyak nuntut, istri banyak nuntut. Jadi saya tutut. Jangan yuk bikin keputusan yang benar. Don't put yourself in trouble. Yesaya 33 ayat 15 harus baca. 321. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yang mau katakan amin. Udah kerja yang jujur aja, hidup yang baik aja. Supaya Anda menuai kebahagiaan di hari tua. Yang mau katakan ambil. Oke, contoh yang kedua, sungkan sama teman. Waktu kita nolong teman, kita harus berhikmat. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ingat, jangan sampai kebaikan Anda mendatangkan masalah untuk diri Anda sendiri. Nolong orang harus, tapi semampu kita. Jangan biarkan orang memanfaatkan kamu sehingga kamu yang kehilangan nama baik dan kehilangan kepercayaan publik. Kerugian di pihak kita jauh lebih banyak dari kebaikan yang kita berikan. Dikatakan jangan jadi penanggung hutang. Ini berlaku bukan cuma untuk teman, tapi keluarga, orang tua, adik kakak. Jangan pinjamkan namamu untuk pinjol. Jangan pinjamkan KTP-mu, kartu kreditmu untuk orang ambil hutang. Ingat, firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Amsal 17 ayat 18. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Saya ambil dari Net Bible. The one who lacks wisdom strikes hands in pledge and puts up financial security for his neighbor. Yang artinya
Orang yang tidak bijaksana memberikan jaminan dan menanggung utang untuk sesamanya. Jangan ngapain. Kalau kita mau nolong orang, tolong yang kita mampu berikan, yang serela hati. Jangan dipaksakan. Peralat. Udah lu pinjem aja sama bos lu. Bilang lu perlu pinjem untuk beli tanah. Atau orang tua sakit. Mau lagi. Sungkan sama teman nih bahaya banget. Bisa menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Orang itu harus diajar bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Kita gak usah sok jadi pahlawan. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang, katakan setiap orang. Di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Nggak usah jadi pahlawan. Amin. Kalau orang bikin kesalahan, jangan ikut nyemplung ke dalamnya. Sok heroik. Satu kali saya cerita deh, cepat aja. Satu kali saya mau bantuin orang, saya juga pernah bikin salah. Dia baru mau bikin usaha sulam alis. Nah, karena dia tahu follower IG saya lumayan banyak waktu itu, baru mulailah ya, mulai banyak. Dia bilang, Ci, aku endorse kamu boleh nggak? Saya sulam alis kamu, supaya kamu bisa bantu promosi aku. Nah, endorse kan harusnya nggak bayar. Tapi saya tetap bayar, waktu itu 1,5 juta, karena saya nggak mau ngerugin orang. Prinsip hidup saya nggak mau jadi beban dan ngerugin orang. Singkat cerita, dia sulam alis saya. Terus dia tanya, Cici mau warna apa? Saya bilang sesuai sama bulu alis saya aja supaya nggak kelihatan. Seperti natural gitu. Udahlah, namanya orang dikerjain kan saya tiduran, merem dong. Jadinya kayak apa emang kita tahu? Udah dikerjain sama dia. Kebetulan ada mama saya lagi duduk di depan saya. Begitu saya selesai, saya bangun, saya duduk gini. Mama saya kaget, hah? Dia bilang saya kayak Shinchan. Waduh, saya pikir Shinchan gimana? Terus saya ngaca, alamak, hitam sekali alisku. Jadi dia pakai tinta hitam, saudara. Padahal dia baru belajar. Habis itu saya udah gak tahanin lama-lama, saya guyur terus pakai air gitu, biar cepet luntur. Udah bayar, gagal pula gitu. Boro-boro saya endorse, malu posting foto gue, Shinchan Christianus. Jadi saya gak mau posting. Toh saya bayar kan, akhirnya saya cuci-cuci terus. Aduh lama loh hilangnya loh, 2 tahun. Hati-hati Bapak Ibu. Saya cari itu pensil alis yang warna coklat muda, saya timpa terus. Jadi alis gue kayak garang gitu ya kan. Aduh merubah wajah loh alis itu. Jangan main-main ya, serahkan pada ahlinya lain kali. Jangan yang baru belajar. Akhirnya singkat cerita sampai hari ini Bapak Ibu. Saya tidak bisa tidak gambar alis saya. Kenapa? Itu udah ditimpa sama ahlinya aja. Saya punya teman yang ahli banget namanya Vera di Bali, Vera Hart ya. Itu dia bantuin saya. Dia bener-bener baik banget. Endorsement ya. Dia timpain ada kali 5 kali. Pakai warna abu-abu muda. Karena kalau coklat gak cocok sama muka saya. Udah ditimpa, kagak mau copot tuh semua tintanya. Masih ada lengket di sini ujung, di sini ujung. Jadi kalau saya habis cuci muka Bapak Ibu, alis saya kelihatan. Apaan tuh hitam-hitam gitu. Jadi saya meskipun gak make up, saya mesti gambar dikit lah keabu-abuan gitu. Atau coklat muda supaya nimpa gitu. Nah cacat ini jangan sampai seumur hidup ya Tuhan. Tapi ini sebuah kebodohan. Karena sungkan. Jangan sampai sungkanmu membawa kamu dalam kesukaran. Amen. Yang berikutnya. Don't put yourself in trouble. Contohnya apa? Hubungan yang salah. Bapak-bapak,
bergaul sama teman-teman, pilih yang baik. Saya heran ya, yang benar tuh di dunia jadi nggak benar, dipandang jelek. Contoh, kesetiaan dan komitmen kepada istri dianggap kebodohan. Masa lu takut bini? Sering denger gak? Ya elah, laki-laki takut istri gitu kan, suami-suami takut istri gitu kan. Padahal being a faithful husband and a good family man is so respectful. Menjadi seorang laki-laki yang ngerti komitmen dan kepala keluarga yang baik, itu sebuah hal yang menjadi kehormatan. Amen. Saya kalau mau rekrut orang kerja sama saya cek pernikahannya. Saya cek dia di keluarga seperti apa. Kalau di rumah tangga aja nggak baik, nggak setia, gimana mau setia sama kita? Justru kalau Anda seorang suami yang setia, Anda bukan takut istri, Anda takut Tuhan. Amin. Orang yang bisa komitmen sama pasangannya, bisa komitmen sama kerjaannya. Orang yang bisa dipercaya sama istrinya, bisa dipercaya omongannya. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai bergaul yang salah. Ada orang-orang bisnis yang ya dari luar negeri ataupun dalam negeri yang minta di lobi-lobi, pergi ke tempat gak bener, disawer-sawer, ya kan, foya-foya, main perempuan. Jangan ikut-ikutan. Anda bisa kasih jalan tol untuk bisnismu tanpa harus bikin rumah tanggamu jadi brodol. Ingat, jangan dipanas-panasin orang, masa takut sama istri. No. Ingat, suami yang tidak setia tidak diberkati. Amsal 11 ayat 29 berkata, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Simpenan kamu, satu hari kamu gak nurutin kemauannya, dia akan laporin ke istrimu. And what to do? Yang paling menyakitkan adalah kamu kehilangan anak-anakmu. Mungkin istrimu bisa ngampuni kamu, tapi rasa respect dan kepercayaan anak-anakmu hilang. Buat apa menyakiti keluarga sendiri karena kebodohan, amin? Makanya Bu Heni, saya mau pinter nutupinnya, bertobat. Maleakhi 2 ayat 13, baca yuk, cepat yuk. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Nah, biasanya kalau usaha udah mulai gak jalan baru nangis sama Tuhan. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri muda ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Setialah dalam pernikahan. Kalau Anda tidak diberkati Tuhan. Hubungan yang salah yang berikutnya adalah ini. Jangan terperangkap dalam komunitas atau hubungan yang toksik. Pergaulan yang merusak. Seperti apa toksik itu? Pergaulan yang bikin Anda jadi rusak, melemahkan iman, menjauhkan Anda dari keluarga, menjauhkan Anda dari teman, membuat Anda tidak taat sama orang tua. Pergaulan yang membuat anak-anak muda tidak fokus sama studi, sibuk main aja, menghabiskan uang, waktu, tenaga untuk hal-hal yang sia-sia. Pergaulan yang kita tahu di situ kita dimanfaatkan. Ada anak-anak muda yang mereka gak sadar, mereka pilih teman tuh yang salah. Karena mereka butuh teman. Kita semua butuh teman. Tapi jangan berteman sama orang-orang yang Anda tahu gak bikin Anda jadi lebih baik. Hanya memanfaatkan kamu. Anak-anak muda,
Yuk hindari masalah di masa depan. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dengar baik, jangan hanya fokus sama penampilan fisik. Saya sebagai seorang istri, ibu, saya mau bilang gini, nikah sama yang Kristen aja masalahnya banyak. Nikah sama hamba Tuhan yang takut Tuhan aja tantangannya besar. Apalagi nikah sama orang yang gak kenal Tuhan dan gak hidup dalam kebenaran. Menderita. Sudah jangan. Satu-satu hal yang saya syukuri, bukan satu, banyak. Tapi yang paling saya syukuri dari seorang Yohanes Kristianus adalah dia takut Tuhan. Kalau dia tidak takut sama Tuhan, saya udah dicerai kapan-kapan. Benar. Dia udah selingkuh kapan-kapan. Karena yang deketin suami saya itu cantik-cantik, putih-putih, mungil-mungil, langsing-langsing, anything, nothing about me. Semua yang saya nggak punya, mereka punya. Yang lemah lembut, yang kojojo. Gue jitak loh. Jangan suka WA suami saya, ibu-ibu. My dear young people, kalau selama dating, kamu tahu karakternya nggak bagus, jangan jalan terus. Kalau hubungan itu toksik, jangan tinggal diam. Ada anak-anak perempuan, tante, ibu, kakak, udah terlanjur, kami terlalu dalam. Kalau saya putus, masih ada nggak yang mau sama saya? Banyak. Nggak semua laki-laki harus kudu cari yang perawan. Ngomong apa adanya di sini. Jangan takut. Kalau kamu sudah terlanjur berbuat salah, jangan salah terus. Lebih baik nggak nikah daripada nikah sama orang yang salah, yang menyanyiakan kamu, nggak menghargai kamu dan menyiksa kamu. Why? Menikah emangnya harus? Enggak juga. Baca coba buku saya, Desperado Jomblo. Dengar, kalau hubunganmu itu membuat kamu tersiksa terus, jangan jalan terus. Don't put yourself in trouble. Hubungan yang toksik adalah hubungan yang tidak membuat Anda lebih baik. Kenapa orang gampang banget cerai? Karena gak takut Tuhan. Cari yang takut Tuhan dan seiman, gengs. Ayo. Berhikmatlah, jangan maksa kalau kamu tahu keputusanmu salah. Yang terakhir, contoh sumber masalah. Sumber masalah kebanyakan orang itu karena urusan lidah. Amsal 21 ayat 23 kita baca yuk. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Pegang mulutmu. Jangan bikin gua kena masalah. Ayo. Jangan bikin aku kena masalah. Orang yang menjaga perkataan, menghindari diri dari kesukaran. Katakan amin. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap apa? Yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mulut kita nih loh, nih pegang nih mulut bawel. Jangan dipakai untuk yang pertama, mengatai orang dengan jahat. Jangan dipakai untuk menipu, jangan dipakai berdusta, jangan dipakai memfitnah, jangan ngadu domba, jangan mencemooh, jangan suka gosip, jangan bicara kotor, jangan sumpah serapah, jangan merusak nama baik orang, jangan menghancurkan pekerjaan orang lain. Pukul mulutmu kalau bandel. Matius 12 ayat 36 kita baca yuk. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Anda mau rajin ke gereja, mau rajin puasa, mau rajin baca firman, saya kasih tahu kalau Anda tidak bisa jaga lidah, ibadahmu sia-sia. Ingat, mulut kita, lidah kita ini yang bisa membawa kita dalam masalah. Jangan banyak ngomong, jangan suka jelekin orang. Amsal 11 ayat 12 bilang, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Artinya gini, kalau lu suka menghina orang, lu gak punya otak. Tapi orang yang pandai berdiam diri. Ada ayat yang bilang gini, orang bodoh kalau diem aja dikira orang berhikmat. Amen. Jangan ngomong yang Anda gak ngerti. Jangan ngomong yang Anda gak tahu. Kalaupun tahu, itu bukan urusanmu. Karena masing-masing orang harus bertanggung jawab sama Tuhan tentang dirinya sendiri. Jangan jadi hakim atas orang lain. Lidahmu bisa membawa kehidupan, lidahmu bisa membawa kesukaran. Pilih yang mana? Saya sering diomongin orang, tapi saya gak peduli. Tapi saya menjadi peduli karena 3 hal. Yang pertama, saya tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Karena saya hamba Tuhan. Yang kedua, saya peduli kalau sampai nama baik saya rusak. Ada jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan lewat pelayanan saya. Mereka jadi meninggalkan iman. Kerugian bukan di pihak saya, kerugian bagi kerajaan sorga. Yang ketiga, saya gak peduli saya dijelek-jelekin, tapi saya peduli nama baik Tangan Pengharapan. Banyak orang yang berusaha menghancurkan saya, memfitnah saya, dan mengatakan hal-hal yang gak baik. Bahwa saya memakai uang Tangan Pengharapan dan sebagainya. Bahkan ada baru-baru ini yang bilang gini, kamu jalan-jalan ke luar negeri, pakai baju-baju bagus, itu bertolak belakang dengan kita-kita yang cari dana buat Tangan Pengharapan. Hah? Saya kan gak hidup dari Tangan Pengharapan. Saya tidak digaji sama Tangan Pengharapan. Kenapa saya tidak boleh hidup lebih baik? Rumah saya jauh lebih kecil daripada gedung yayasan. Saya beli rumah gak pakai uang yayasan. Saya keluar negeri itu ke Israel cari dana untuk Tangan Pengharapan. Di bus saya ngomong tentang Tangan Pengharapan sampai kering mulut gua. Pulang-pulang ada yang nyantol jadi donatur buat Tangan Pengharapan. Mohon maaf, sejak saya menggembalakan gereja ICI, saya kan menolak undangan di luar Bapak Ibu. Otomatis kolam saya dalam tanda kutip ya cuma di sini. 6 kali kebaktian, inilah kolam saya. Kalau saya mau cari dana buat Tangan Pengharapan, mohon maaf. Dari ICI gak cukup. Saya harus cari dana di luar. Harus ngomong terus tentang Tangan Pengharapan. Meeting sama orang, ngelobi orang. Supaya dana CSR perusahaannya mau turun ke Tangan Pengharapan. Beliin perahu buat anak-anak pedalaman nyebrang laut. Bayar gaji guru. Anda capek kita promosi kaos tiap minggu, batik tiap minggu. Terus Anda harus beli kaos tiap minggu. Anda pasti juga gerah, bener gak? Saya juga paham. Makanya izinkanlah kami pergi sesekali untuk cari dana buat Tangan Pengharapan. Saya sedih jemaat saya ada yang ngomongin di luar ketemu sama kenalan kami dari gereja lain. Tuh jemaat lu ngomongin lu katanya pendeta gua, gembala gua jalan-jalan terus. Bukan jalan-jalan, kerja bos. Saya kan juga perlu nyekolahin anak saya. Dan saya gak ambil uang dari Tangan Pengharapan. Perhiasan yang saya pakai semua dikasih mama saya. Mama saya jualan perhiasan. Pakaian semua, jam tangan, tas, semua dikasih orang. Masa gak seneng sih punya gembala diberkati? Masa ada yang bayarin gembalamu ke luar negeri kamu marah? Jelong-jelong mulu gitu. Ampun deh. Yuk punya hati yang baik. Orang yang baik tuh senang lihat orang lain diberkati, amin. Kenapa saya gak boleh berpenampilan baik? Hanya karena saya menolong Tangan Pengharapan. Toh saya tidak curi uang donasi. Ada amin? Yuk jemaat dewasa yuk. Nama baik Tangan Pengharapan gak boleh dipertaruhkan. Kenapa?
Saya ingin ketika suatu hari Tuhan panggil saya, orang tetap support Tangan Pengharapan karena nama baik yang saya tinggalkan. Amin. Haleluya. Yuk, don't put yourself in trouble. Bijaksana yuk, bijaksana yuk. Kalau lihat di depan ada masalah jangan jalan terus. Yuk kita doa. Beri hikmat kepada umat-Mu. Supaya mereka menghindari masalah bukan cari masalah. Biar mereka gak jadi troublemaker. Dan mereka juga bergaul dengan orang-orang yang benar. Berdoa Tuhan kasih hikmat. Biar umat-Mu ini bijaksana. Hidup mereka terhindar dari masalah. Tolong kami untuk jaga pergaulan kami, jaga telinga, jaga hati, jaga lidah. Supaya hidup kami ini senantiasa berkenan kepada Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Berkati apa saja yang jadi pergumulan mereka. Berkati apa saja mereka kerjakan dengan tangan mereka dan buat berhasil. Kemana saja mereka pergi buat mereka beruntung. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan. Amen. I love you. God bless you. Take care. Have a blessed Sunday. Wow, thank you Pastor Henny. Boleh kita berikan kemuliaan sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Bilang kanan kirimu, jadi pribadi yang lebih baik. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang sudah mendukung pelayanan Impact Community Indonesia dan tentunya juga Yayasan Tangan Pengharapan. Tentunya nantinya persembahan, persepuluhan ataupun juga donasi untuk ICI dan juga YTP dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar yang ada di depan Anda. Dan juga Anda bisa men-scan QR Code yang ada di layar ataupun juga Anda bisa menggunakan mesin edisi yang ada di front desk. Dan selain itu juga jika Anda ingin memberikan secara tunai, Anda bisa memberikan dan memasukkan uang tunai ke dalam amplop yang sudah Anda terima di awal dan nantinya dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan dan tentunya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, berkat Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan mengembalikan berkat Tuhan tersebut melalui persembahan kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kami dapat memberi dengan penuh sukacita dan juga kemurahan hati kami untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi. It will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Setiap hari kita mengejar waktu. Nilai kebenaran dan kasih buat mereka. Ajarkan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Ajar mereka bukan hanya ilmu, tapi bagaimana mengenal Tuhan dan hidup. Jadilah lilin yang membawa harapan untuk anak pedalaman. Sering menemukan musik gereja yang tidak rapi, sementara musik sekuler di luar sana jauh lebih baik dan menarik? Mungkinkah musik serta pujian penyembahan gereja bisa jauh lebih baik daripada musik sekuler? Wow, pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tanganmu Saudara. Baiklah, para masyarakat menghampiri Anda dan kami mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Impact Community Indonesia. You are my
family. You are my family. You are my family. You are my family. Setelah selesai ibadah, kami mengundang Anda untuk bisa menghampiri booth Impact Community Indonesia yang terdapat di area lobi gereja dan dapat mendaftarkan diri Anda untuk menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Dan siapa tadi di sini yang terberkati dengan lagu yang dinyanyikan pada saat sebelum firman tadi? Boleh sama-sama lambaikan tangannya? Wow, dan kabar sukacita bagi kita semua bahwa hari ini tepat tanggal 29 Juni 2025, lagu Menjadi Sepertimu telah resmi dirilis di platform digital kesayangan Anda. Jadi pastikan Anda bisa mendownload ataupun juga bisa membagikan dan juga mendengarkan. Dan juga pastikan semuanya diposting, di-mention juga di Impact Community Indonesia. Dan semoga melalui lagu ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan juga informasi terkait dengan penerbangan ke Israel, bahwa pemerintah Israel sudah mengumumkan penerbangan sudah aktif kembali dan juga turis sudah aman untuk bisa mengunjungi kota Israel. Maka dari itu kami mau mengundang Bapak Ibu dan juga saudara untuk bisa bergabung dalam perjalanan life changing Holy Land Journey bersama Pastor Yohanes dan Henny Kristianus pada tanggal 26 Oktober sampai 7 November 2025 selama 13 hari mengunjungi Mesir, Israel, Yordania dan juga Petra, serta di tanggal 1 sampai 13 Januari untuk trip Holy Land Journey Egypt, Israel, Jordan dan Mount Hermon dan juga Petra. Kemudian juga di tanggal 7 sampai dengan 15 Januari 2026 selama 9 hari untuk trip Israel Jilid 2 dan juga Mount Hermon. Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor yang tertera ataupun juga Anda bisa mengunjungi booth Kanatur yang terdapat di lobi gereja. Seat sangat terbatas. Demikian informasi dari Gereja Impact Community Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ibu Grace. Well done, awesome. Wow, luar biasa. Tanpa terasa kita sudah di akhir daripada semester yang pertama. Beberapa hari lagi kita akan masuk semester yang kedua. Saya berdoa agar di perjalanan semester pertama ini menjadi pelajaran berharga buat saudara semua. Sehingga kita bisa mengevaluasikan supaya di semester kedua ini kita punya kesehatan lebih baik, kita punya kualitas hubungan lebih baik, kita bisa punya pekerjaan dan bahkan juga kita punya perencanaan bisa tercapai dengan lebih baik lagi. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita akhiri di dalam doa. Nanti setelah doa berkat Bapak Ibu, tolong yang di main hall jangan segera keluar, ikut arahan dari Asher sebab di depan ada overflow yang dimana banyak jemaat masih duduk di lobi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di sepanjang 6 bulan kami ada di tahun 2025. Ada begitu banyak hal yang kami lalui. Baik itu lembah-lembah, gunung-gunung, tantangan dan bahkan pertolongan Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun orang bisa berubah, walaupun ekonomi bisa berubah, walaupun keamanan bisa berubah, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk memasuki semester kedua di tahun 2025 ini. Untuk kami bisa menciptakan momentum yang lebih besar. Kami bisa menciptakan lompatan yang tinggi. Kami bisa mengejar ketertinggalan di masa lalu. Dan bahkan kami bisa mengevaluasikan diri kami untuk kami menjadi pribadi yang seperti Kristus. Sesuai dengan lagu yang baru saja kami nyanyikan. Hamba berdoa biar setiap umatmu dalam pekerjaan ditolong Tuhan. Dalam studi dibela Tuhan. Dan bahkan di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan ikut campur tangan. Manusia boleh mereka-reka yang buruk, tapi Tuhan bisa mengubah jadi kebaikan. Hamba berdoa buat setiap umatmu yang sedang dalam proses masalah finansial, biar Tuhan cukupkan, biar Tuhan pelihara. Sungguh terbukti biar kebenaran firman Tuhan menjadi kenyataan. Orang benar
tidak pernah ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Hamba berdoa biar pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap umat-Mu. Bahkan buat mereka yang bisnisnya macet, biar ada hikmat untuk terus membuat bisnis kembali maju dan berkembang. Dan bahkan buat kami yang sedang membutuhkan modal usaha, Tuhan sediakan dan cukupkan. Buat kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bisa menemukan perusahaan yang tepat, tempat pekerjaan yang tepat, posisi yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Sehingga kami bisa kembali berkarya lewat potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan sediakan yang sepadan, yang dewasa. Dan ketika kami dapat yang dari Tuhan, boleh berjalan ke kekudusan, bertumbuh dewasa. Dan buat kami yang sedang mempersiapkan pernikahan, Tuhan sempurnakan. Biar kedua keluarga boleh sama-sama, boleh saling mengenal. Dan bahkan Tuhan cukupkan semua biaya-biaya yang akan dibutuhkan untuk pengeluaran biaya pernikahan. Buat kami yang merindukan keturunan dan buah hati, kami ingatkan kembali firman Tuhan. Engkau sendiri yang berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Itu sebabnya kami ingatkan firman-Mu. Untuk setiap anak-anak Tuhan jangan ada yang mandul. Dan setiap anak-anak Tuhan tidak ada keguguran. Dan kami percaya kalau ada di antara kami yang mengalami keguguran, kami berduka biar Tuhan menghibur serta memberikan yang terbaik di kemudian hari. Kami berdoa biar benih kandungan yang subur dan tidak ada lagi bahkan juga kematian di tengah-tengah mereka sedang hamil, dan mereka boleh lahir dengan lancar bahkan dari penyediaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Mereka gak perlu takut ketika hadirnya anak ini, maka akan ada jaminan dari Tuhan untuk masa depan anak ini. Terima kasih buat mereka yang sedang duda dan mereka sedang sendirian, lonely. Biarlah Tuhan boleh menjadi bapa, menjadi sahabat, menjadi teman dalam kehidupan setiap umat-Mu. Hamba memberkati perjalanan umat-Mu dalam hari-hari-Mu, pekan yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, dan semester yang kedua. Mereka disertai dengan kemenangan demi kemenangan, dengan anugerah demi anugerah. Mampukan mereka untuk mereka senantiasa bisa menguasai diri dalam segala hal, sehingga mereka boleh jadi teladan dan saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil, studimu tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaan luar campur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan juga melindungi liburanmu yang menggunakan jalur darat maupun jalur laut ataupun juga jalur udara. Perlindungan Tuhan sempurna sehingga kau boleh kembali dari liburan dalam keadaan lebih fresh, lebih segar, dan bahkan juga boleh mengalami quality time bersama dengan keluarga dan Tuhan. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan menghalau segala malapetaka, sakit, penyakit, mara, bahaya, dan keputusan yang keliru, dan tangan-tangan orang yang melihat jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.